Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prapti Sumihartini dari kelas 1 MPIA 1 akan membacakan makalah saya yang berjudul Karya Ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Tujuan karya ilmiah: 1. Sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. 2. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. 3. Karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. 3. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah, setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. 4. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Adapun fungsi karya ilmiah yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hakikat karya ilmiah adalah mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Menurut Dwi Loka dan Riana, jika dihubungkan dengan hakikat ilmu, karya ilmiah mempunyai fungsi, yaitu 1. Penjelasan. Karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak pasti menjadi sebaliknya. 2. Ramalan. Karya ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. 3. Kontrol. Karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan atau mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. 1. Artikel ilmiah adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Sistematika artikel. 1. Judul. 2. Nama penulis. 3. Abstrak atau ringkasan tulisan gambaran umum isi artikel. 4. Kata kunci atau keyword. 5. Pendahuluan, latar belakang masalah, dan rumusan singkat 1-2 kalimat. Pokok bahasan dan tujuannya. 6. Karangan teori atau kajian teori, dasar teori yang menjadi acuan. 7. Pembahasan atau kupasan analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau sikap penulis. 8. Penutup atau kesimpulan dan saran. 9. Daftar pusaka. 2. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif, sistematika. Makalah ada 3 bagian, yaitu 1. Pendahuluan atau bagian awal. 2. Pembahasan atau bagian inti. 3. Kesimpulan atau bagian penutup. 3. Kertas kerja atau work paper. Pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam, dan dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kertas kerja
itu menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan biasa diterima atau dimentahkan oleh forum ilmiah. 4. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi. 5. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana untuk mencapai gelar sarjana. Tujuan penulisan skripsi adalah melatih mahasiswa dalam menerapkan pengetahuannya melalui pemecahan dengan bidang studi. 6. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana, yang sifatnya lebih dalam dibandingkan dengan skripsi. 7. Disertasi disebut juga dengan PhD atau tesis, adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau meraih gelar doktor atau DR, yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. 8. Artikel ilmiah populer, yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer atau bahasa media, bahasa jurnalistik untuk dimuat di media massa, surat kabar, majalah tabloid. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.